Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7A, B, dan C, semoga kalian sehat semua. Marilah kita awali semester 2 ini dengan semangat yang baru dan selalu jaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kalian. Terima kasih anak-anak telah bergabung dan melihat materi pembelajaran kali ini, yaitu tentang perbandingan. Kata kunci yang harus kalian perhatikan, yang pertama adalah rasio, kedua perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk apa sebenarnya kita belajar perbandingan ini? Perhatikan masalah berikut. Banyak masalah dan pengambilan keputusan yang sering kita temui itu membutuhkan perbandingan. Sebagai contoh, manakah yang lebih cepat? Kakak yang berlari 8,5 km per jam atau saya yang berlari 16 km dalam 2 jam. Contoh yang lain, manakah jeruk yang sama yang akan kita beli antara di supermarket yang dijual 2.400 per 100 gram atau di pasar dengan harga 18.000 per kilogram. Contoh lain, Ali bersepeda sejauh 8 km dengan waktu yang ditempuh 20 menit. Adi bersepeda sejauh 24 km dalam waktu 40 menit. Siapakah yang mengendarai sepeda lebih cepat? Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah beberapa contoh situasi yang membutuhkan konsep perbandingan. Dalam situasi lainnya itu dibutuhkan penalaran proporsional untuk menyelesaikan masalah perbandingan. Dalam bab ini kalian akan mempelajari berbagai cara untuk membandingkan bilangan. Selain itu, kalian akan mempelajari bagaimana memilih dan menggunakan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang berkait dengan perbandingan dan proporsi. Kompetensi dasar yang kalian pelajari yaitu menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pengalaman belajar yang kalian dapatkan: 1. Membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio dan yang bukan. 2. Menjelaskan tarif kelajuan kurus dari satuan yang berbeda. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio. 4.
menentukan perbandingan yang ekivalen. Yang kelima, menjelaskan perbandingan senilai atau proporsi sebagai pernyataan dari dua perbandingan yang ekivalen. Contoh, 5/2 atau 5 dibanding 2 itu sama dengan 10 dibanding 4. Yang keenam yang kalian akan pelajari, pengalaman belajar yang kalian dapatkan, membuat suatu perbandingan senilai untuk menentukan nilai X dalam perbandingan 5/2 sama dengan 10/X. X-nya berapa? Yang ketujuh, membedakan masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. Yang kedelapan, menggunakan berbagai masalah strategi termasuk tabel dan grafik untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Itu adalah pengalaman belajar yang kalian akan dapatkan. Oke, selanjutnya kita lihat peta konsep masalah perbandingan. Jadi, yang pertama, perbandingan itu akan dimodelkan, ya, situasinya dalam kehidupan nyata. Jadi, seperti perubahan besaran tiap satuan, kecepatan, tarif, konvensi, satuan, resep, dan sebagainya. Kemudian akan ada persentase, perbesaran foto, dan skala. Ditunjukkan akan diselesaikan dengan tabel, grafik, dan persamaan. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah memahami dan menentukan perbandingan dua besaran, ya. Perhatikan gambar foto yang tertera di atas. Dari foto tersebut itu diperoleh informasi 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Kemudian perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto itu adalah 9/7. Banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak dari perempuan. Menurut kalian, manakah yang sesuai untuk menyatakan perbandingan banyak laki-laki terhadap banyak perempuan dari foto di atas? Oke, untuk membandingkan bilangan dengan tepat, pelajari kegiatan berikut untuk menyelidiki berbagai cara. Selama kalian menyelesaikan masalah, perhatikan bagaimana perbedaan cara dalam membuat perbandingan dan memberikan pesan yang berbeda pada bilangan yang dibandingkan. Contoh, perhatikan ini contoh. Contoh 1. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Berikut cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, 1/3 dari siswa SMP Sukamaju mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Dari manakah
1/3 tersebut diperoleh, 1/3 tersebut diperoleh dari siswa yang memilih menggunakan media cetak adalah 50 siswa. Jumlah seluruh siswa ada 150, sehingga hasil survei yang memilih media cetak yaitu 50/150 sama dengan 1/3. B. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Dari manakah diperoleh 2:1? Diperoleh dari jumlah siswa yang memilih media online ada 100, yang memilih media cetak ada 50. Jadi 100 dibanding 50 jika disederhanakan diperoleh 2:1. Yang ketiga, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Dari mana taunya 1 siswa dari 3 siswa memilih media cetak? Diperoleh dari perbandingan 1:3. Yang D, banyak siswa yang memilih media cetak membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca melalui media cetak. Dari mana kita tahu 50 lebih banyak? Karena dari data terdapat selisih 50 siswa yang memilih media online dan media cetak. Yang E, banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari yang membaca media cetak. Dari mana kita tahu yang membaca online 2 kali lipat? Karena 100 itu adalah 2 kali dari 50. Itu 50 siswa yang membaca menggunakan media cetak. Oke. Dari masalah yang telah kalian amati, kalian mungkin akan bertanya hal-hal berikut. Apakah setiap pertanyaan pada penyelesaian di atas telah melaporkan hasil survei secara benar akurat terhadap siswa SMP Sukamaju? Kedua, bandingkan pernyataan D dan E, manakah yang lebih jelas dalam membandingkan? Kalian bisa memikirkan jawabannya. Ayo kita menggali informasi. Selama kalian menyelesaikan masalah dalam bab ini, kalian akan menemukan pernyataan tentang perbandingan dan rasio. Terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio. Yang pertama itu dengan pecahan, misal 2/3. Yang kedua, 2 bilangan dipisahkan dengan titik 2. 2 ini dibaca dibanding 3, dituliskan dengan 2.23. Itu artinya dibaca 2 dibanding 3. Yang ketiga, dengan cara 2 bilangan dipisahkan oleh kata dari, misal 2 dari 3 Namun perbandingan yang ditunjukkan sebagai pecahan membuat sedikit bingung. Masalah yang disajikan dalam membuat kalian membedakan pecahan yang menunjukkan perbandingan. Oke, sekarang contoh kedua. Contoh 5.2. Oke, dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. 100 dibanding 150 sama dengan 2/3
atau 2.23 atau 2:3. Jadi ada 3 cara untuk menyatakan perbandingan, yaitu 100/150 disederhanakan menjadi 2/3 atau ditulis 2.23 atau dibaca 2:3 atau ditulis 2:3. Rasio 2 dan 3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui online. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ya, ditunjukkan sebagai berikut. 100/50 disederhanakan menjadi 2/1 atau 2.21 atau 2:1. Rasio 2 dari 1 itu menyatakan bahwa setiap dua siswa memilih membaca berita melalui media online. Terdapat satu siswa memilih media cetak untuk membaca berita. Contoh ketiga, Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Jarak rumah Ita dari sekolah 500 meter. Jarak Doni dari sekolah 1,5 km. Perbandingan jarak rumah Ita terhadap rumah Doni dari sekolah adalah sebagai berikut. 500/1500 atau 1:3 atau 1.23 atau ditulis 1/3. Perbandingan jarak rumah Doni terhadap rumah Ita adalah 1.500 dibanding 500, 3:1 atau 3/1. Jarak rumah Doni dari sekolah itu 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Oke, ayo sekarang kita menalar. Setelah kalian mengamati, menanya, dan menggali informasi, tuliskan jawaban pertanyaan berikut pada buku catatan kalian. Kalian bisa mendiskusikan ya dengan teman kalian lewat Google Classroom ya. Oke, yang menalar. 1. Bagaimanakah satuan kedua ukuran atau kuantitas itu dalam menyatakan suatu rasio? Kedua, bagaimanakah pengaruh urutan bilangan dalam rasio memiliki arti yang berbeda jika dipertukarkan? Jelaskan. Yang ketiga, Galuh mendengar dari gurunya bahwa perbandingan laki-laki terhadap perempuan dalam kelasnya tahun ajaran baru adalah 5:4. Dia bilang, apakah perbandingan 5:4 itu berarti hanya ada 5 laki-laki di kelas saya? Bagaimana tanggapan kalian? Nanti kalian tuliskan di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian bisa join ke Google Classroom. Oke. Yang keempat, Marisa dan Nadia mengikuti perkemahan Sabtu Minggu Persami. Setiap siswa yang mengikuti itu menyiapkan makanan saat waktu makan tiba. Minggu pagi, Marisa dan Nadia bertugas membuat es jeruk untuk semua peserta Persami. Mereka berdua berniat membuat es jeruk dengan mencampurkan air putih dan perasan jeruk. Untuk menentukan minuman yang enak, mereka menetapkan beberapa campuran yang dicoba. Campuran A, 2 gelas perasan jeruk, 3 gelas air putih. Campuran B, 5 gelas perasan jeruk, 9 gelas air putih. Campuran C, 1 gelas perasan jeruk, 2 gelas
air putih, campuran D 3 gelas, perasan jeruk dan 5 gelas air putih. Pertanyaannya, campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Jelaskan alasan kalian. Yang kelima, perkemahan Sabtu Minggu itu diselenggarakan di hutan lindung perkemahan. Setiap waktu makan, peserta persami berkumpul di aula. Di sana terdapat 2 jenis meja. Meja terbesar itu menampung 10 orang, sedangkan meja yang lebih kecil menampung 8 orang. Mereka sarapan telur dadar sebagai lauk. Meja paling besar disajikan 4 telur dadar, dan meja kecil disajikan 3 telur dadar. Pertanyaannya, yang A, telur dadar. Perhatikan ini petunjuknya, telur dadar dibagi rata untuk setiap siswa di setiap meja. Apakah siswa yang duduk di meja yang kecil mendapatkan bagian yang sama seperti siswa yang duduk di meja yang lebih besar? Jelaskan alasanmu. B, Nadia menduga bahwa dia dapat menentukan meja manakah yang setiap siswa memperoleh telur dadar yang lebih besar. Dia menggunakan alasan sebagai berikut. 10 dikurangi 4 sama dengan 6, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi setiap siswa yang duduk di meja yang besar memperoleh telur dadar yang lebih besar dibandingkan dengan meja yang kecil. Apa arti 6 dan 5 yang dimaksudkan alasan Nadia? Yang kedua, apakah kalian setuju dengan alasan Nadia? Yang ketiga, seandainya disediakan 9 telur dadar di meja besar, apakah alasan kalian yang digunakan Nadia menjadi benar? Oke, selanjutnya nanti kalian bisa berlatih mandiri materi ini pada latihan 5.1. Nah, untuk tugasnya nanti akan diberikan penugasan pada Google Classroom. Kalian bisa gabung di sana dan mengerjakan tugas pada Google Classroom tersebut. Terima kasih anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.